Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Tong di sini mau ini belajar soal reptil dulu. Tong mau review reptil nih. Reptil khas Papua, biawak Papua kah? Varanus dorianus. Barang ada nih. Yang lokaliti Jayapura Jayapura. kan bilang kah? Duh. Barang mantap sekali oh. Varanus dorianus. Dia asli lokaliti Jayapura ya Mas ya. Nah, lokaliti Jayapura nih. Ini dong bilang apa? Blue tail monitor kayak yang ekor biru nih. Berarti dia ekornya biru Mas. Nah, Identiknya dia ekor biru. dia punya ekor biru. Hmm. Terus habitat aslinya Mas dia di mana? Ini habitat asli di bakau. Hewan bakau, biawak bakau ini kalau tong kenal biawak bakau. Dia masuk di Indicus kompleks tuh ada dia saudara dua lagi, Indicus sama Jobi. Tapi bedanya kalau Jobi dia punya ekor biru, dia punya bawah leher sini tuh kemerah-merahan, pink kemerah-merahan. Kalau yang Indicus Indicus saja itu full bintik kuning. Gitu. Begitu, Mas. Terus Dia makanannya itu apa saja Mas? kalau makanan di alam kadang dia makan ikan, dia makan kodok-kodok kecil, dia makan mamalia-mamalia kecil, burung-burung. Pokoknya mangsa alaminya dia itu sudah. Begitu. Terus jadi begini Mas, ini kan kita buat belajar ya Mas ya. Buat belajar sama-sama edukasi, pengetahuan tentang reptil asli Papua sini kan ya. Nah, mungkin bagi kita yang mau pelihara atau kita mau keep, nah itu cara perawatannya bagaimana Mas? Oh, bisa sekali. Tapi karena kadang kan ini biasa dapat tangkapan alam, kadang stres, mudah stres. Jadi perawatannya kadang kalau baru dapat kita siapkan tempat atau kandang gitu, kontainer, entah kontainer atau akuarium. Kita kasih alasnya kadang tanah atau pasir malam gitu juga bisa. Kita kasih hiding cave atau rumah-rumahan sama tempat berendam. Sudah kasih tinggal 2 sampai 3 hari kah baru coba kasih tes makan. Biasa kalau memang mau coba tes makan, yang pertama kasih jangkrik dulu. Jangkrik. Tapi kadang kalau biawak begini dia cepat memakan. Kadang jangkrik, kalau memang jangkrik terada, pakai cicak bisa. Kasih cicak. Kalau pas dia mau makan, oh berarti dia mau hidup. Kalau saya bilang begitu, dia mau hidup jadi dia mau makan. Sudah begitu saya nanti tinggal teruskan. Kadang kalau bagus di mix makanannya tuh kasih udang kah, kasih filet ayam kah, daging kah, bisa terserah saja. Daging-dagingan dia kan karnivora atau makan daging-dagingan. Oh, begitu ya Mas. Jadi begitu. Sekarang saya mau tanya ini Mas. Apa? Kalau memang kita mungkin biawak ini kan masih kita baru, mungkin kita baru dapat atau kita baru tangkap. Nah, ini kalau memang dikasih makan makanan yang sekiranya tidak hidup atau potongan daging, mungkin potongan daging ayam ataupun ikan yang sudah mati, filet ikan itu bisa nggak Mas kalau memang baru baru dapat. Nah, itu. Bisa, tapi tergantung sih. Kadang kalau yang mentalnya bagus langsung mau. Kadang yang tidak masih agak stres ya dia carinya yang makanan hidup. Jadi tadi yang saya bilang tuh kadang kalau memang dia mau coba tes makan pertama kasih jangkrik. Kalau bukan jangkrik cicak juga bisa. Nanti tinggal menyesuaikan, kasih aja seminggu 2 kali kah, seminggu 3 kali juga bisa, tergantung dia punya ukuran mangsa. Kalau ukurannya kecil otomatis kan pencernanya agak cepat, jadi seminggu 2 kali itu bisa gitu. Jadi nanti tinggal dilanjutkan. Kalau sudah agak lancar ya tinggal di mix tuh, dikasih filet salmon kah, gaya sedikit filet salmon. Ikan atau filet daging juga bisa. Yang punya jarang makan daging, peliharaannya makan daging Harus terus. daging. Nah, terus ini Mas, kalau dia itu biasa kan ganti kulit ya Mas ya? Ah, ganti kulit.
atau apa namanya itu mas? Shading. Shading Ya, ya. Shading. Kalau pas dia shading itu mungkin ada perawatan khususnya mas. perawatan khusus untuk shading tidak ada sih, dia mengikuti saja. Jadi kalau biawak gini kan tergantung jadwal makan, tergantung porsi makan. Jadi semakin dia sering makan, semakin cepat dia shading gitu. Untuk perawatan shading tidak ada perawatan khusus sih. Yang penting di dalam itu disediakan untuk tempat berendam, terus rutin jemur. Nanti dia tinggal mengikuti saya tahu mau shading kapan, bagaimana caranya, dia mengikuti saja. Yang penting ada fasilitas berendamnya gitu. Terus untuk ini mas apa? Untuk jemurnya itu? Mm-mm. Nah itu jemurnya itu gimana mas? Cara jemurnya atau mungkin waktunya berapa lama? Kalau jemur disarankan sih lebih bagus range waktunya itu dari jam 8 pagi sampai jam 10 pagi. Tuh. Terus untuk waktu penjemuran sekitar setengah jam atau 45 menit, karena posisi kalau di alam kan biawak lebih senang berjemur daripada ular-ular gitu. Biawak itu kalau di alam kan sering kita lihat dia berjemur lama di batang pohon kah atau di batu-batu gitu, mereka lebih senang berjemur. Jadi waktu untuk berjemur sekitar setengah jam atau 45 menit gitu bagus. Oh Hmm. begitu. Tapi kadang kalau mendung atau cuaca lagi tidak bagus ya kita ganti dengan lampu spot saja toh. Kita bisa akali pakai lampu spot. Nah ini mas, kalau masalah kukunya itu mas, Mm-mm. dia kan kuku itu biasanya kan tajam kalau memang kita mungkin mau handle seperti itu kan Mm-mm. biasa mungkin entah kulit lecet atau kadang-kadang yang namanya salva kan dia pasti naik-naik sampai ke Ya, atas ini kan mas. Nah kalau pas kecakar itu sakit. Nah caranya itu bagaimana mas? Mungkin potongnya atau dibagaimanakan itu? betul. Kalau untuk yang biawak yang apa? Resiko awalnya sih memang kuku. Setelah itu kalau memang dia hasil tangkapan liar otomatis dia gigit. Jadi untuk perawatan kuku biasanya teman-teman yang sudah duluan dia ada gunting khusus. Gunting khusus apa? Hewan toh. Itu dia di ujung kukunya begitu ada bagian yang memang bisa dipotong. Yang bagian beningnya jangan sampai kelewat ke bagian yang merah. Karena kalau kena bisa berdarah, bisa pendarahan, darahnya lama. Tapi kalau saya pribadi karena apa sudah kebiasaan saya pakai obat nyamuk bakar. Obat nyamuk bakar, saya apa bakar sedikit-sedikit sedikit-sedikit gitu. Itu juga bisa. Tinggal kembali lagi sih yang punya mau pakai gunting kuku bisa, pakai obat nyamuk bakar atau pakai bara juga bisa. Tapi kalau dibakar itu lebih awet ya mas ya? Kalau dibakar itu? Kalau saya rasa begitu, kalau dibakar dia lebih awet. Heeh. Dia lebih awet, beda dengan digunting. Digunting dia lebih cepat tumbuh, lebih cepat tajam. Jadi begitu teman-teman. Kalau memang salpanya kita itu, salpanya kalian yang sudah mulai tajam kukunya bisa dipotong atau dibakar dengan bara api sedikit-sedikit. Yang penting jangan sampai kena di pembuluh darahnya ya Ya, Mas ya. jangan sampai di bagian merahnya. Nah, nanti kalau kena di bagian merahnya dia bisa berdarah dan terluka. Akhirnya kan kasihan, dia mau bergerak juga nggak leluasa lagi karena ada luka di kukunya. Dan ini Mas, kadang kita kan yang apa ya, orang-orang yang masih awam atau awal-awal kita belajar reptil Ya, atau reptil berkaki seperti salpa seperti ini. Nah, kita masih kadang-kadang masih keliru membedakan Paranus Doreanus dengan apa ini Jobi ya Mas ya. iya. Nah, itu bedanya yang lebih signifikan itu apanya Mas? Itu kayak yang tadi saya bilang di awal. Kalau Jobi, dia ekornya biru, dia lehernya agak pink, agak merah. Tapi kalau Dore, dia ekornya biru saja. Oh, Terus begitu. motifnya polkadotnya agak besar. Itu kalau Dore. Kalau Jobi dia kecil-kecil. Tapi untuk paling gampang sih lihat dari ekor biru leher merah itu kalau Jobi. Gitu. Agak merah-merah Iya, kecoklatan begitu ya Mas ya. yang Jobi. Jadi nah, ini lagi Mas, satu lagi nih.
apa ya, kalau namanya salpa ini kan atau reptil berkaki, dia pasti ada yang namanya penyakitnya kan ya Mas ya. Iya, Nah, itu penyakitnya apa saja Mas, dan cara menanganinya itu banyak bagaimana? banyak. Kalau untuk reptil semua ada sakitnya sih, tapi yang cenderung itu yang sering kena itu flu atau pilek, itu lebih sering, itu pilek sakitnya. Nah, kalau apa itu biasanya sih kurang, kalau di kandangnya kurang ventilasi, kurang udara, makanya bisa flu, bisa pilek. Dehidrasi juga bisa menyebabkan pilek gitu. Jadi kalau ciri-cirinya pilek itu gimana Mas? Mungkin kan kita belum tahu toh. Nanti dikiranya ini salpanya kita itu sehat, padahal dia sudah ada indikasi mau flu. Kalau apa, ciri-cirinya itu dia merem, dia kalau kita bilang zombie, tong bilang tuh zombie, jalan tutup mata, tak karuan, tabrak tabrak tak karuan, kayak orang mabuk. Loh, berarti dia kalau jalan sambil merem itu dia nabrak-nabrak dong Ya, Mas. dia nabrak nabrak, itu sudah masuk flu itu. Jadi diusahakan daripada kita mengobati, lebih baik kita mempersiapkan kandang yang bagus, yang ventilasinya banyak, terus fasilitas untuk dia berendam ada, terus lebih sering dijemur. Perawatannya kita lebih sering dijemur sambil direndam gitu. Daripada dia kalau kena flu bahaya. Cara dia obat susah, harus online. Dia obat teramicin. Nah, kalau ini Mas, kita kan biasa lihat-lihat di video-video mungkin di kan, ada yang salpa itu dimandikan itu disikat pakai sabun, itu harus yang sudah dewasa atau kalau yang baby bisa dicuci juga. Bisa, kalau yang baby kayak begini, baby up sekitar 50 sentian begini bisa. Sambil direndam, Mm-mm, sambil pakai apa? Nah, daun sirih, mm-mm. pakai sikat gigi gitu, disikat pelan-pelan, pelan-pelan supaya membiasakan mereka juga sama kita. Hmm. Jadi bisa merubah karakter sebenarnya, bisa lebih anteng gitu. Nah, ini masalah anteng juga ini Mas. Kadang kan kalau kita pelihara salpa, nah masih baby up lah, itu kan pasti dia masih lincah sekali tuh Mas. Nah, Nah, pergerakannya dia masih lincah sekali. Nah, itu caranya bagaimana Mas? Mungkin biar dia lemot atau dia anteng di tangan kita itu bagaimana Mas? kalau untuk bikin lemot sih bisa. Yang penting sering diajak main. Kalau saya bilang gitu, sering diajak main, sering diajak interaksi, sering dipegang. Tapi kita lihat juga mental karakternya seperti apa. Kalau memang dia sudah bagus makannya, kita tinggal kasih hand feed saja. Kita kasih makan pakai tangan gitu. Kita pancing pakai tangan. Kalau memang dia sudah mau, ya tinggal kita teruskan, saya tahu rajin diajak main, rajin di handle. Sama kayak tadi yang saya bilang apa? Cuci dia, kasih mandi dia sambil disikat-sikat, itu bagus. Itu bisa bikin apa, anteng juga gitu. Terus pernah ada kasus begini Mas, dia habis makan, nah tapi habis makan itu makanannya dimuntahkan kembali Mas, itu kenapa Mas? Oh, itu stres, biasa biasa begitu, stres tuh, kaget apa, kondisi kandang lingkungan dia tidak cocok, habis makan dia kasih muntah, dia takut biasanya gitu. Itu semua biawak gitu, habis Tapi makan terus kalau memang kondisinya tidak bagus, kita handle tetap muntah. tapi kalau memang muntah begitu, itu nggak jadi suatu masalah yang fatal ya Mas ya? Ah, tidak, itu biasa karena kan mental toh, mentalnya kondisinya tidak bagus atau memang baru pertama di kandang, ya begitu biasa. Nah, ini lagi Mas, apa? Kalau memang dia kan kadang-kadang ada yang salpa itu kalau kita pegang, lagi dipegang itu kadang-kadang dia kayak bersin atau batuk. Begitu-begitu itu Ah, itu umum, umum ya umum Mas ya? ya, di reptil itu umum, Jadi nggak masalah itu ya. tidak masalah. Yang penting jangan sampai ingus beringus, meleleh gitu, keluar apa, keluar air dari hidung banyak, itu jangan sampai. Kalau cuma bersin bersin itu biasa. Jadi untuk jemur itu penting kawan-kawan, biar nggak flu, dan kita cara penjemurannya juga jangan terlalu lama dan jangan terlalu sebentar.
pakai kontainer, kita isi air jangan terlalu banyak biar dia pakai berendam, biar enggak Jangan sampai dehidrasi. tenggelam. Yang setengah-setengah badannya lah bisa. Pakai kontainer bisa, pakai akuarium juga bisa. Jadi begitu teman-teman, biar kita punya salpa itu selalu sehat dan dia itu aktif. Kalau binatang sehat kita kan senang, tapi kalau sakit aduh kasihan. Pusing. Owner juga pusing. Ikut stres sama stres. Binatang yang sakit tapi manusia juga ikut sakit. Kalau ini mas, dia biasa mungkin besarnya bisa sampai berapa meter gitu mas? Ini kalau untuk Indicus kompleks dia sekitar 1,2 sampai 1,5 meter ada di alam. Gitu. 1,5 meter ya mas ya? Jadi bisa sampai 1,5 meter kawan. Bisa sampai besar. Besar kayak komodo. Di bawahnya lah. Di bawah. Di bawahnya komodo lah. Jadi begitu teman-teman. Cukup sekian dari kita. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam lestari. Dadah.